Assalamualaikum. Pengertian toharoh atau bersuci, secara bahasa kata toharoh merupakan bentuk masdar dari kata tahura yang berarti suci atau bersih. Sementara menurut istilah, toharoh adalah bersuci atau membersihkan diri dari segala sesuatu yang menjadikan diperbolehkannya mengerjakan ibadah sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Bersuci, macam-macam bersuci. Secara umum, para ahli fikih membagi taharah atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas, yaitu bersuci yang berkenaan perbuatan, tindakan, atau mengalami sesuatu seperti buang air kecil, buang air besar, menyentuh kubul dan dubur, haid atau nifas, dan lain sebagainya. Cara bersucinya dengan cara wudhu, mandi, dan tayamum. Bersuci dari najis yaitu bersuci yang berkenaan dengan benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci seperti bangkai, darah, nanah, dan lain-lain. Cara bersucinya dengan dicuci atau dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Alat-alat bersuci: air suci yang menyucikan atau disebut dengan air mutlak, air suci tetapi tidak menyucikan yang disebut dengan air mustakmal, air yang terkena najis atau air mutanajis, air yang terkena sinar matahari atau air musammas. Alat bersuci yang ketiga yaitu debu atau tanah. Yang keempat adalah batu. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan hukum Islam. Hadas dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang cara menghilangkannya berwudu dengan berwudu atau tayamum. Sebab-sebab hadas kecil: pertama, keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Kedua, hilangnya akal baik karena mabuk, pingsan, gila, atau tidur. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhramnya. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa tabir. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak menemukan air. Adapun sebab-sebab hadas besar: yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya mani, baik keluarnya disebabkan bermimpi atau sebab hilang, sebab lain. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, datang bulan atau haid, atau keluarnya darah nifas bagi wanita yang sehabis melahirkan. Najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara atau hukum Islam. Adapun macam-macam najis: najis muhaffafah, yaitu merupakan najis yang tergolong ringan. Najis mutawassito, merupakan najis yang tergolong sedang. Najis mughallazo, najis yang tergolong berat. Najis mutawassito dapat dibagi menjadi dua: najis ainiyah, yaitu najis yang kelihatan wujudnya. Najis hukmiyah, najis yang tidak kelihatan wujudnya. Najis mughallazo merupakan najis yang tergolong berat. Adapun yang termasuk benda najis ada 10 macam, antara lain tinja, muntah, air kencing kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI, khamar, dan segala minuman yang memabukkan, nanah, mazi, madi, darah binatang yang tidak dimakan,
bangkai binatang yang memiliki darah mengalir di tubuhnya, bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Cara bersuci, yang pertama mandi. Rukun mandi wajib, yang pertama niat, mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh, menghilangkan najis kalau ada di badan. Sunnah mandi, membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok-gosokkan seluruh badan, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan, berturut-turut, tidak berselang waktu. Yang kedua, wudu. Wudu adalah membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, yang menyucikan, untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Syarat sah wudu Islam, mumayyiz, menggunakan air yang suci, tidak dalam keadaan berhadas besar, tidak ada yang menghalangi sampai air pada anggota tubuh. Rukun wudu, niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Yang ketiga, tayamum. Tayamum adalah menyapu tanah atau debu yang baik atau suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Adapun sebab-sebab tayamum, sakit dalam perjalanan, tidak menemukan air. Syarat-syarat tayamum, ada halangan sehingga boleh tayamum, sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air namun benar-benar tidak ada, menggunakan debu atau tanah yang suci, menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Rukun tayamum, niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, tertib atau berurutan.